Pada tahun 1957, penulis Amerika Serikat, ahli International Relations dari California, James Warren Coase, berhasil meyakinkan pemerintah Belanda untuk membuka dokumen rahasia tentang Perang Aceh. Kisah pengkhianatan Panglima Tibang pun terungkap. Sebelumnya, tidak ada yang tahu bagaimana peristiwa bersejarah itu terjadi. Peristiwa tentang Aceh itu lebih mengejutkan lagi bagi dunia internasional setelah terbitnya buku The Aceh Oorlogs karangan Paul van Vers. Melalui buku itu, dunia internasional lebih mengetahui apa sebenarnya yang disebut Belanda Hetverrats van Singapura yang telah menjerumuskan Aceh dalam perang panjang dengan Belanda. Mereka kemudian mendiskusikan masalah-masalah yang dirasakan layak menjadi isi dari perjanjian Aceh Amerika, yakni mengenai hal-hal yang diinginkan oleh Amerika dan yang dapat diberikan oleh Aceh dalam batas-batas yang wajar. Arifin yang ternyata seorang mata-mata Belanda membocorkan isi pertemuan itu kepada konsul Belanda di Singapura, Reeds. Namun apa yang disampaikan berbeda jauh dengan isi pembicaraan yang ia dengar. Kebohongan Arifin di dalam suratnya Reeds tertanggal 15 Juli 1873 kepada Menteri Luar Negeri Belanda Gericke yang isinya untuk memastikan isi perjanjian itu, Muhammad Arifin telah membuatnya begitu katanya dalam bentuk perjanjian yang pernah dibuat antara beberapa negara dengan Siam. Rancangan yang dibacakan sendiri oleh Muhammad Arifin kepada Studer, tetapi Studer kurang setuju dan rancangan perjanjian tersebut. Ia mengambil sebuah buku kemudian membacakan teks perjanjian Brunei dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh seorang kerani konsulat. Meyer Studer sendiri kemudian menerangkan dalam laporannya bahwa sama sekali tidak bermaksud mengusulkan diadakan perjanjian dengan Aceh. Akan tetapi, Arifinlah yang mengajukan dengan membawa naskah rancangan itu kepadanya. Panglima Tibang hanya membawa sebuah surat dari Sultan Aceh untuk meminta bantuan Amerika Serikat. Laporan Reeds tersebut menimbulkan kegemparan di Batavia. Sebuah telegram yang mengandung pokok-pokok soal yang terdapat dalam laporan Reeds dikirim oleh Loudoun ke Den Haag. Pada tanggal 18 Februari 1873, Menteri Luar Negeri Belanda memohon kepada Raja untuk menjamin keamanan di Aceh seperti yang diwajibkan oleh Perjanjian 1824. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Belanda meminta kepada Washington dan Roma untuk menyangkal tindakan-tindakan konsulnya di Singapura dan menjernihkan persoalan bersama dengan negara-negara besar lainnya atas dasar bahwa perlindungan terhadap perdagangan di perairan Aceh menjadi kewajiban Belanda. Di samping itu, pemerintah negeri Belanda mengirim nota kuasa kepada Duta Besar Belanda di Washington untuk menyampaikan kepada Fish, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, suatu nota yang menggambarkan bahwa Belanda telah melaksanakan kewajibannya menjamin keamanan pelayaran dan perdagangan di perairan Aceh sesuai dengan isi perjanjian yang ditandatanganinya dengan Inggris. Selain itu, disebut pula Belanda telah mengetahui bahwa perutusan Aceh telah mengadakan hubungan dengan konsul Belanda di Singapura. Belanda bermaksud mengadakan suatu perjanjian dengan mereka, bahkan lebih jauh. Amerika disebutkan sedang bersiap-siap memanggil Panglima Angkatan Lautnya di Laut Cina agar datang membawa kapal perangnya ke perairan Aceh. Pemerintah Belanda memandang tindakan-tindakan tersebut dapat meningkatkan perlawanan Aceh dan yakin bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak bermaksud merintangi Belanda, bahkan sebaliknya akan bersimpati dan memberi dukungan dalam usaha melaksanakan action civilisatris. Sebagai langkah selanjutnya, Belanda memohon kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat agar meminta Studer menghentikan usahanya mengadakan perjanjian dengan perutusan Aceh. Pada tanggal 19 Februari 1873, Den Haag mengirim kawat kepada Batavia sebagai berikut.
Jika Anda tidak merasa bimbang terhadap kebenaran informasi konsul Singapura, kirimkan Angkatan Laut yang kuat ke Aceh untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas sikap bermuka dua dan khianat itu. Kawat tersebut merupakan lampu hijau bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda Laudens untuk menggempur Aceh. Memang inilah yang ditunggu-tunggu Laudens, meskipun sewaktu menjadi Menteri Jajahan menganut politik non-intervention atau tidak campur tangan. Setelah menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Laudens merupakan seorang penjajah yang sangat bernafsu untuk menaklukkan Aceh. Ia menanggapi hal itu dengan mengatakan, selama kedaulatan kita tidak diakui, tetap ada campur tangan asing yang mengancam kita seperti pedang Damocles. Pada tanggal 21 Februari 1873, Laudens mengadakan rapat Dewan Hindia yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin militer. Sehari kemudian ia mengirim telegram ke Den Haag. Isinya, Dewan Hindia di Batavia yang saya pimpin dengan dihadiri oleh Jenderal dan Laksamana menyetujui usul saya untuk mengirim secepatnya mungkin komisi yang didukung oleh 4 batalion ke Aceh untuk menyampaikan ultimatum, ada kala pengakuan kedaulatan, ada kala perang, kita akan hadapi Amerika dengan fait accompli. Presiden Nieuwenhuizen adalah orangnya. Hal inilah yang kemudian membuat Belanda mengultimatumkan Aceh, yang akhirnya membuat perang Aceh dengan Belanda meletus. Tengku Panglima Maharaja Tibang Muhammad bukan keturunan Aceh. Ia berasal dari Lahore, Hindustan, yang datang ke Aceh selagi masih anak-anak. Tadinya ia berdiam pada Ulai Balang Gijing Bentara Kemangan di pantai utara, dan tidak lama antaranya ia berada dalam lingkungan terdekat Sultan Aceh. Sejak pemuda ia telah memperlihatkan dirinya sebagai seorang panglima perang. Atas jasa-jasa yang diberikan, Sultan telah menghibahkan kepadanya sebuah kampung yang bernama Tibang sebagai hak miliknya yang pada waktu itu mencakup 10 buah menasah. Disebabkan hibah inilah ia menggunakan gelar Panglima Tibang. Berturut-turut Sultan menugaskan untuk memangku berbagai jabatan, dan bertahun-tahun lamanya ia diberi tugas untuk mengutip biaya negara. Mula-mula sebagai wakil Syah Bandar, kemudian sebagai Syah Bandar Kerajaan, dan berkali-kali pula sebagai Panglima Laut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan di daerah-daerah pantai dalam mencegah tindakan bajak laut yang pada masa itu bahkan turut diadakan oleh keluarga terdekat Sultan sendiri yang selanjutnya untuk mengatur masalah-masalah politik kerajaan. Sultan Mansur Shah lama sekali terlibat dalam peperangan dengan Ulai Balangnya yang memberontak ketika putra Sultan yang bernama Raja Sulaiman masih kecil dan berada di bawah perwalian Mansur Shah. Peperangan itu berlanjut sampai setelah Raja Sulaiman meninggal dunia. Beliau dikuburkan di Mukim II dengan meninggalkan seorang putra yang dikenal kemudian dengan nama Mahmud Shah. Permusuhan itu baru berakhir dengan suatu perdamaian dan diserahkan putra Raja Sulaiman dalam asuhan Mansur Shah. Dalam keadaan kacau itulah Panglima Tibang menyebelahi Sultan yang berada dalam keadaan terjepit antara menentang instrik-instrik yang amat berbahaya. Dalam keadaan itu timbul keyakinan pada Panglima Tibang bahwa hanya dengan diplomasi luar negeri sajalah wibawa Sultan dapat dipulihkan. Itulah sebabnya mengapa Tibang atas nama Sultan diutuskan untuk mengadakan perundingan dengan pemerintah Belanda. Pada waktu diadakan perundingan yang disusul kemudian dengan pecahnya perang pada tahun 1873, Sultan benar-benar menjadi tawanan di tempat kediamannya sendiri. Ia diancam oleh para Ulai Balang supaya menyerahkan Panglima Tibang untuk dihukum karena Panglima Tibang bermaksud hendak menjual Aceh kepada Kompeni Belanda. Pernyataan perang oleh Belanda dan tembakan-tembakan meriam yang dilepaskan oleh kapal-kapal perangnya, demikian terpikir oleh Panglima Tibang,
merupakan tantangan besar dalam menghadapi para ule-balang yang selama ini menganggapnya sebagai salah seorang pengkhianat Aceh. Pada hari-hari pertama tahun 1874, Panglima Tibang lagi-lagi melakukan tugas penting. Penyakit kolera berkecamuk di kalangan penghuni istana. Setiap hari tidak kurang dari 150 orang mayat yang dikebumikan. Beberapa hari sebelum terjadi perebutan dalam oleh Belanda, banyak rakyat yang menyingkir dari dalam, baik karena khawatir akan dihinggapi kolera maupun akan menjadi korban-korban bayonet Belanda. Sultan dan Panglima Tibang adalah orang terakhir yang meninggalkan dalam. Pada itu, Sultan dihinggapi kolera sesampai di pagai air, ia tidak dapat meneruskan perjalanan lagi. Seperti diketahui, di tempat tersebut Sultan Mahmud Shah meninggal akibat kolera. Merasa takut kalau ditangkapi Belanda, maka Panglima Tibang membawa putra Sultan yang ketika itu masih berusia 4 tahun, yaitu Sultan Aceh yang sekarang berada di Kemala, melalui Lambaru ke Lutu dalam 7 mukim dan menyerahkan kepada Tunku Bait seraya menyampaikan kabar bahwa Sultan telah meninggal dengan mengucapkan, "Dan ini adalah Sultan yang baru." Pada saat itu, Panglima Tibang yang selama ini pun sudah mulai merasa tidak sehat, jatuh sakit selama 8 hari dan hampir saja ia meninggal dunia. Setelah merasa sembuh dari penyakitnya, berangkatlah Panglima Tibang ke Kemala. 6 bulan kemudian ia menuju ke daerah Tengku Bentara Kemangan. Ia selalu mengadakan hubungan dengan keluarga Kemangan. Panglima Tibang tidak turut dalam perperangan yang terjadi antara Belanda dengan Aceh. Pada waktu itu, ia berada di pedalaman Giging menanam lada. Panglima Tibang baru muncul di pentas politik karena dihubungi oleh asisten residen Asol pada tahun 1878. Ia pun menyetujui untuk ikut Belanda ke Aceh Besar. Jenderal van der Heyden pun menganggap perlu mempekerjakan Panglima Tibang dalam dinas pemerintah Hindia Belanda. Ia dipekerjakan Belanda untuk mengetahui sejauh mana hubungan para ule-balang dengan Sultan yang kini sudah menjadi alat pemerintah Hindia Belanda dan sejauh mana kesetiaan mereka terhadap Sultan pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, Jenderal van der Heyden telah mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar kepada Tibang diberikan penghargaan berupa jas emas. Selain itu, kepadanya telah dianugerahi gelar Panglima Tibang dan terakhir sekali salib ekspedisi dalam keikutsertaannya dengan pasukan-pasukan Belanda dalam segi 22 dan 26.